Christ has made a way to you, made a way to you. Your word lives inside of me. Your truth is life to all who hear, life to all who hear. We live for you, live in your truth. May your kingdom come and your will be done as you serve your heart, serve your heart. Let salvation blow as your people reign. Lord, we long for more, long for Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di minggu terakhir bulan April. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa sampai kita ada hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa penyembahan kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau kami masih hidup sampai hari ini semua karena penyertaan. Kami datang pagi ini Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami tahu Tuhan, bukan hanya di hari Minggu saja kami mau datang menyembah-Mu, tapi di setiap hari kehidupan kami, karena hidup kami adalah penyembahan. Beracaralah Tuhan pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau yang berkuasa sepenuhnya. Kemuliaan-Mu nampak di dalam acara kami Tuhan. Setiap hati boleh mengalami perjumpaan dengan-Mu indah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini. Pujian dan syukur
hidup kami yang begitu indah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menggunakan hidup kami menjadi hari-hari yang memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau hidup bersukacita. Amin. Ada sukacita tetap saudara dalam situasi yang sulit seperti hari-hari ini. Kita percaya bahwa ada menara perlindungan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Angkat pujian ini. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ada sukacita, pengharapan yang tidak pernah habis di dalam Tuhan. Kita mau taruh pengharapan kita selalu di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu mencukupkan. Katakan pujian ini, bahwa dari masa ke masa Tuhan selalu tahu apa yang kita perlukan dan Dia selalu cukupkan apa yang kita butuhkan. Haleluya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan kembali. Allahku yang memenuhi keperluanku
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online di Gereja Graha dan Pugar dan Puri pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita membaca Alkitab kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita dalam doa. Ya Tuhan, Sang Pemilik hidup kami ucap syukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang boleh kami terima pada minggu ini. Di mana hari ini kami boleh beribadah secara online lagi ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau saja yang bersabda pada kesempatan hari ini ya Tuhan. Biarlah yang keluar bukanlah firman manusia tapi firman Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita akan membaca Alkitab kita dari Matius 6 pasal 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. LAI memberi judul hal kekhawatiran. Saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sah-sah saja pada jalan hidupmu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan itu semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Banyak hal tak kupahami pada masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ya Bapak Ibu Saudara, itu adalah petikan lirik dari sebuah lagu di mana penulisnya mempunyai suatu keraguan, kekhawatiran tentang begitu banyak hal yang tidak dapat dipahami. Tentang banyak hal yang tidak pasti, mungkin langit akan gelap. Mungkin surya akan lenyap. Tapi sang penulis lagu tetap tenang karena ia tahu bahwa tangan Tuhan yang memegang dia. Mungkin yang dirasakan oleh penulis lagu tersebut sama dengan apa yang kita rasakan pada saat-saat ini. Terutama saat pandemi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Kalau hari ini dan kemarin, kita semua tahu kalau hari ini dan kemarin dunia porak-poranda, kacau balau karena COVID-19. Mungkin kita semua merasakan sekolah online, kerja online, PHK di mana-mana, bisnis kacau. Belum lagi kalau ada di antara kita yang ditinggalkan oleh sahabat atau keluarga yang terkasih kita untuk selama-lamanya pada masa pandemi ini. Mungkin kita bertanya, kapan pandemi ini akan berakhir? Itu hari ini dan kemarin. Bagaimana dengan hari esok? Kita semua tahu kalau vaksin sudah ditemukan, sudah ada. Dan sekarang sudah masuk di tahap kedua vaksinasi. Banyak isu tentang vaksin, memang banyak isu tentang vaksin. Tapi toh ada harapan. Memang vaksin tidak menjamin pandemi akan selesai. Menurut WHO, paling cepat pandemi selesai pada tahun 2022. Atau skenario terburuknya, mungkin bisa sampai 4 atau 5 tahun ke depan. Namun apapun yang terjadi,
seburuk apapun, kalau kata sang penulis lagu, tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Mungkin kita khawatir akan hari esok. Tapi apa kata Yesus tentang hal kekhawatiran? Perikop kita pada hari ini, yaitu Matius 6 ayat 25-34, berada dalam sebuah kisah besar, yaitu khotbah di bukit. Yang mana awalnya pengajaran ini ditujukan untuk para murid. Di tengah banyak orang yang mengikuti Yesus, ketika saat itu Yesus sehabis menyembuhkan orang banyak di Galilea, di daerah Galilea. Perikop kita ini diletakkan oleh penulis Injil Matius setelah pengajaran Yesus tentang hal-hal rohani atau spiritual yang banyak dilakukan oleh orang Yahudi pada masa itu. Seperti bersedekah, berdoa, berpuasa. Hal-hal yang banyak dilakukan oleh bangsa Yahudi berkaitan dengan spiritualitas. Setelah itu Yesus memberikan pengajaran tentang hal mengumpulkan harta. Lalu baru masuk ke perikop kita hari ini, yaitu hal kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, pada perikop sebelumnya, di perikop hal mengumpulkan harta, Yesus berkata, jangan mengumpulkan harta di dunia, tapi di sorga. Saya membayangkan gitu ya, ketika Yesus mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Pasti banyak yang bertanya-tanya. Pertanyaan seperti, lalu kalau saya tidak mengumpulkan harta atau uang, bagaimana saya bisa hidup? Atau jika saya hidup, bagaimana kalau saya miskin? Seperti kalau saya miskin, bagaimana saya menghidupi keluarga saya, anak-anak saya? Memang itu tidak diungkapkan oleh penulis Injil. Tapi menurut saya itu adalah hal yang sangat wajar. Nah, perikop setelahnya atau perikop kita pada hari ini, Yesus akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ayat 25 dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Yesus menegaskan agar kita tidak khawatir akan kebutuhan-kebutuhan dasar. Yesus mengatakan, jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir apa yang hendak kamu pakai. Seakan-akan Yesus ingin mengatakan, jangan khawatir dengan makanan dan dengan pakaianmu. Salah 2 dari 3 kebutuhan dasar yang sama-sama kita tahu, yaitu pangan dan sandang. Untuk hal yang menyangkut hidup dan mati saja, Yesus mengatakan, jangan khawatir. Lalu Yesus menyuruh kita untuk melihat burung di udara. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, yang berarti burung-burung itu tidak melakukan sesuatu yang dari sana ia dapat makan. Ia juga tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Tapi dikatakan burung-burung itu bisa makan setiap hari. Dan bukankah kita lebih daripada burung-burung itu? Lalu Yesus juga menyuruh kita melihat bunga bakung. Bapak Ibu Saudara pernah lihat bunga bakung? Kalau saya secara langsung jujur tidak pernah. Tapi saya mencari di Google, di internet. Dan setelah saya lihat ternyata itu sangat indah gitu. Dan dikatakan oleh Yesus, burung bunga bakung itu tidak bekerja. Ia tidak memintal. Tapi dalam hal itu, dia lebih indah daripada jubah Salomo dalam segala kemegahan dan kemewahannya. Mungkin kita berpikir, yang dikatakan Yesus itu cukup ekstrim juga ya. Dia menegur orang yang khawatir, dan membandingkannya dengan burung yang tidak bekerja tapi bisa makan. Dan dengan bunga bakung yang tidak menjahit tapi lebih indah daripada jubah Salomo. Tapi apakah benar tidak boleh khawatir sama sekali? Menurut saya khawatir itu manusiawi. Dan khawatir juga bisa memacu orang lebih baik lagi. Misalnya, ketika ada seorang mahasiswa khawatir dengan nilainya, maka dia akan terpacu untuk belajar lebih lagi agar mendapatkan nilai yang baik. Atau seorang pebisnis yang khawatir ia akan bangkrut dan tidak mampu lagi menggaji karyawan-karyawannya. Maka ia akan terpacu lebih lagi untuk berpikir bagaimana agar usahanya tidak kolaps.
Lalu mengapa Yesus bilang tidak boleh khawatir? Khawatir diterjemahkan LAI dari bahasa Yunani, yaitu merimnate, yang ternyata bukan semata-mata khawatir. Ada terjemahan yang kurang tepat di sini. Merimnate itu seharusnya diterjemahkan sebagai terus-menerus khawatir. Jadi Yesus tidak menyuruh kita untuk berhenti khawatir, tapi Yesus menyuruh kita untuk berhenti terus-menerus khawatir. Karena dikatakan di ayat 27, kalau terus-menerus khawatir itu tidak menambah masa hidup. Bahkan kalau kita pikir-pikir, bukannya boro-boro gitu ya nambah masa hidup, yang ada malah jadi stres kalau terus-menerus khawatir. Stres, sakit, jadi mati gitu. Atau di ayat 30 juga dikatakan bahwa yang dikhawatirkan itu tidak kekal, dikatakan. Lebih dari itu, Yesus mengatakan bahwa Bapa kita yang di surga mengetahui kebutuhan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir. Tapi Yesus menyarankan untuk lebih dahulu cari kerajaannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Atau dengan kata lain, kebutuhan-kebutuhan dasar kita akan dicukupkan setelah kita mencari dahulu kerajaan Allah. Bicara tentang khawatir, saya jadi ingat tentang sakit saya pada yang divonis beberapa tahun yang lalu. Sakit yang sangat aneh. Tidak diketahui cara penyebabnya apa. Tidak diketahui juga gimana cara menyembuhkannya. Namanya Tourette syndrome. Yang diketahui hanya cara untuk mengurangi gejalanya. Saya terus bergerak dan tidak bisa diam. Terus bergerak gitu. Ada aja gerakannya. Dan tidak bisa diam, selalu bergerak-gerak lah intinya gitu. Saya mengonsumsi obat yang membuat saya jadi lebih tenang. Dan membuat gerakan itu terkontrol. Tapi ketika saya gelisah, ketika saya tertekan, dan ketika saya khawatir berlebihan akan sesuatu, gejalanya akan semakin parah. Pada September 2018, saya operasi dan sudah membaik. Seperti yang bisa saudara lihat, saya bisa berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan. Namun ketika saya gelisah dan khawatir berlebihan, gerakan itu bisa muncul lagi. Khawatir membuat saya mencari cara untuk sembuh. Dan khawatir juga yang membuat saya untuk berpikir bagaimana setelah 9 tahun, karena alat yang di tubuh saya ini bertahan hanya 9 tahun menurut dokter, bagaimana caranya agar saya bisa dioperasi lagi? Atau bagaimana caranya agar saya malah bisa sembuh? Sebuah mujizat yang mungkin tidak terfikirkan sebelumnya. Tapi rasa khawatir membuat saya untuk terpacu lebih lagi. Khawatir membuat saya mencari cara yang terbaik. Tapi terus-menerus khawatir hanya akan memperburuk keadaan. Khawatir itu manusiawi dan baik karena memacu diri lebih baik lagi. Tapi terus-menerus khawatir, ada hal yang tidak sepatutnya untuk kita lakukan. Untuk hal yang menyangkut hidup mati saja, Yesus berkata jangan khawatir. Di ayat 34 dikatakan di akhir, jika setiap hari ada kesusahannya. Maka jika setiap hari ada kesusahannya, sebaliknya, maka ada harapan juga yang menyertai di setiap kesusahan tersebut. Teruslah percaya akan proses Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pemilik hidup kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh diberitakan pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap momen yang boleh dipakai oleh keluarga kami mendengarkan ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kau yang boleh tolong ke depannya, agar kami tetap setia menjadi pendengar-pendengar firman. Dan bukan hanya pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman yang tidak terus-menerus khawatir seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Selamat jumpa kembali dalam ibadah kita online di minggu terakhir dalam bulan April. Syukur kepada Tuhan yang sudah pimpin dan pelihara hidup kita. Bagaimana kabar saudara?
Saya selalu berharap saudara dalam keadaan yang baik, sehat, semua ada di dalam persatuan dan kesatuan. Puji Tuhan. Sekalipun pandemi ini kita tidak pernah tahu kapan berakhir, tapi yang pasti Tuhan selalu ada bersama kita. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah online di minggu terakhir ini dan kita semua pasti sudah diberkati karena kita haus dan rindu untuk mengikuti ibadah ini. Dan Tuhan sudah melawat kita. Pagi ini firman Tuhan disampaikan oleh seorang anak muda yang bernama Johan. Dan dia ada sejak kecil. Dan awalnya dia ada di gereja Puri. Kemudian karena tempat tinggalnya dekat dengan gereja di Geraha, maka mereka beribadah di tempat ini. Dan saya bersyukur untuk pemuda ini karena Tuhan sudah memanggil dia. Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidupnya. Dan hari ini dia bawakan firman Tuhan sehubungan dengan tugas yang diberikan oleh sekolah teologi di mana dia kuliah di sana, untuk dia ada praktek di dalam khotbah atau membawakan firman Tuhan. Itu sebabnya minggu ini dia dijadwal untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong dia dan dia sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini, berbicara bagaimana kekhawatiran dimiliki oleh siapa saja. Namun pagi ini kita diingatkan untuk tidak khawatir atau jangan khawatir. Apa yang disampaikan oleh saudara Johan ini tidak hanya berfokus kepada firman Tuhan, karena memang firman Tuhan mengajarkan untuk kita tidak boleh khawatir. Namun dia juga mempunyai kesaksian pribadi bagaimana tentunya dia pernah mengalami yang namanya khawatir. Karena Tuhan izinkan dia menderita satu penyakit yang langka, yang sukar untuk ditemui bagaimana solusi dan penanganannya, yaitu penyakit yang bernama Tourette Syndrome. Namun puji Tuhan, Tuhan yang sudah campur tangan, Tuhan yang sudah pimpin, sehingga dia mengalami pemulihan, dan tentunya marilah kita akan terus berdoa buat anak muda ini. Tuhan akan terus memimpin hari-hari hidupnya kepada rencananya yang indah untuk siap dipakai Tuhan, siap menjadi pelayan Tuhan, siap menjadi utusan Tuhan. Dan kita bersyukur karena janji Tuhan ya dan amin adanya. Berbicara mengenai kekhawatiran, maka saya pun mengingatkan kepada kita semua, marilah kita memiliki kepasrahan, kita memiliki penyerahan total, kita memiliki percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena memang Dia adalah ahlinya, Dia adalah segalanya, dan Dia memegang kehidupan kita. Bahkan untuk hari esok, untuk hari selanjutnya, Dia sudah tahu perjalanan kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berbicara pada pagi ini mengenai janganlah kamu khawatir. Kalau burung di udara, bunga-bunga di padang, Tuhan beri keindahan, Tuhan beri kecukupan. Terlebih lagi anak-anak Tuhan yang hidupnya berserah kepada Tuhan, hidupnya percaya kepada Tuhan, maka dia layak untuk menerima janji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mau belajar hidup berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Dan kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya saya akan menutup ibadah online ini. Dan saya rindu kita semua boleh satu di dalam doa.
Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah merasa putus asa berdoa, tapi mari kita akan terus memiliki jam doa dalam kehidupan kita, keluarga kita, pribadi kita, karena disitulah ada kekuatan yang khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhanku Yesus untuk kebaikan-kebaikan-Mu, untuk pimpinan-pimpinan-Mu yang tak pernah habis-habisnya bagi kami orang-orang percaya-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua penata layan yang sudah melayani dengan luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini, mengingatkan kepada kami untuk kami menanggalkan kekhawatiran kami dan iman kami, percaya kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan sudah pelihara burung-burung di udara. Tuhan juga sudah memberikan keindahan kepada bunga-bunga di padang. Maka Tuhan juga akan pelihara kehidupan kami, orang-orang percaya-Mu. Ya Tuhan, pimpinlah setiap langkah kehidupan kami, karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami ini. Tuhan, 1 minggu ke depan yang akan dilalui oleh jemaat-jemaat-Mu, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan selalu ada menyertai di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, perjalanan, di dalam studi dari semua anak-anak kami. Engkau turut bekerja ya Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ya Tuhan, Engkau terus juga akan memimpin bangsa kami, memulihkan ya Tuhan, sehingga semua akan berjalan lancar kembali seperti sedia kala. Dan Tuhan selalu ada berbelas kasihan untuk bangsa kami. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa juga buat setiap gereja-gereja yang ada, buat setiap hamba-hamba Tuhan di mana saja. Tuhan, Engkau pakai mereka, teguhkan dan kuatkan iman mereka. Dan secara khusus hamba-Mu juga berdoa buat keluarga besar Pugar Puri Geraha, mulai dari pengurus gereja, pengerja, sampai kepada seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Teguhkan, kuatkan iman mereka, lindungi mereka. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, tentunya kami semua rindu untuk kami boleh kembali beribadah dengan tatap muka, bertemu kembali satu dengan yang lain, menyembah Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu kerinduan dan harapan kami. Dan kami bawa itu pada Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih kami boleh melewati bulan April sampai dengan di minggu terakhir ini. Dan Tuhan sudah menolong kami. Dan kami serahkan untuk hari esok, bahkan sampai akhir di bulan April ini. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat buat seluruh jemaat-jemaat-Mu, keluarga besar Pugar, atau siapa saja yang sedang mengikuti ibadah ini. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah kita semua, karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus dan penyertaan Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita yang sudah terima berkat Tuhan, percaya bahwa selalu ada penyertaan Tuhan kepada kita. Marilah kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!